Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hanisyifa Nurharnisa dari kelas PBAA 1 semester 5 Universitas Muhammadiyah Sidoarjo. Di sini saya akan menerangkan sedikit tentang kurikulum 1994 atau kurikulum berbasis isi. Nah, apa kalian sudah tahu apa itu kurikulum 1994? Kurikulum 1994 atau biasa disebut dengan K9 adalah suatu kurikulum operasional pendidikan di Indonesia yang disusun oleh dan dilaksanakan di masing-masing satuan pendidikan di Indonesia yang dipakai sejak sekitar tahun ajaran 1994 sampai 2003. Untuk kegiatan belajar siswa yang menerapkan K94 ini cenderung di dalam kelas. Proses pembelajaran bersifat klasikal dengan tujuan agar siswa menguasai materi pelajaran dengan baik. Guru dianggap sebagai pusat dari pembelajaran karena guru menyampaikan materi hanya menggunakan satu metode saja, yaitu metode ceramah. Oleh karena itu, guru dianggap sebagai pusat pembelajaran serta guru mengajar di kelas hanya mengejar target berupa materi yang harus dikuasai dan berorientasi kognitif. Kemudian kurikulum 1994 dibuat sebagai penyempurnaan kurikulum 1984 dan dilaksanakan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Hal ini berdampak pada sistem pembagian waktu pelajaran, yaitu dengan mengubah dari sistem semester ke sistem catur bulan. Dengan sistem catur bulan yang pembagiannya dalam 1 tahun menjadi 3 tahap, diharapkan dapat memberi kesempatan bagi siswa untuk dapat menerima materi pelajaran cukup banyak. Lanjut, kemudian ciri-ciri kurikulum 1994. Nah, terdapat ciri-ciri yang menonjol dari pemberlakuan kurikulum 1994, diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, aspek pendekatan kurikulum 1994 atau K94 menggunakan pendekatan isi atau materi sejumlah pelajaran yang wajib ditransfer pada diri anak didik. Siswa dianggap sukses bila menguasai seluruh mata pelajaran. Yang kedua yaitu aspek otoritas pengembangan. Pemerintah pusat lebih mendominasi materi pembelajaran dengan muatan kurikulum nasional sebanyak 80%, sedangkan pihak yang pada hakikatnya mengetahui keadaan, kebutuhan, dan potensi wilayahnya hanya mendapat kesempatan 20%. Kemudian aspek isi atau materi. Pada K94 ini, materi yang diberikan terkesan overload, sehingga yang terjadi pengulangan materi. Tentu saja hal ini menyebabkan pemborosan waktu, tenaga, dan pikiran, bahkan juga menyebabkan kebosanan atau kejenuhan pada diri anak. Yang keempat yaitu aspek pusat proses belajar mengajar. Nah, keberhasilan PBM dalam K94 ini lebih banyak ditentukan oleh guru, dan apa yang harus dilakukan juga ditentukan oleh guru, sebab sejak awal posisi guru berada pada satu-satunya sumber belajar. Nah, keadaan seperti ini menjadikan anak didik menjadi pasif, hanya menerima apa adanya kenyataan yang terjadi di dalam kelas. Kemudian yang kelima, aspek orientasi. Orientasi kurikulum K19 lebih ditekankan pada perolehan hasil tes yang tinggi. Dalam raport diwujudkan dengan bentuk angka-angka. Bagi rapot anak didik yang tertulis angka-angka tinggi dari hasil ujian, dinyatakan sebagai anak yang berprestasi. Hal tersebut terpacu pada angka nilai dalam rapot. Kemudian ada aspek guru. Nah, dalam K94, guru berperan sangat penting karena merupakan sumber belajar satu-satunya yang dimiliki oleh siswa.
hanya mengandalkan seorang guru. Kemudian ada aspek relasi. Nuansa pembelajaran dalam K94 bersifat informatif, sebab sejak semula guru menjadi satu-satunya sumber belajar. Metode yang sering digunakan adalah metode drama. Maka yang terjadi situasi monologis, guru lebih aktif memberikan materi dan siswa menjadi pasif, lebih banyak mendengar. Aspek tahun pembelajaran dalam K94 menggunakan tahun pembelajaran terbagi dalam 1 bulan. Maka dalam 1 tahun ada 3 masa utama belajar aktif. Ini tidak lepas dari orientasi awal pembelajaran yang bersifat teoritis, mencurahkan materi atau bahan pelajaran sebanyak mungkin pada siswa. Dan yang terakhir yakni aspek hari efektif. Pada K94 ini anak didik wajib masuk kelas selama 6 hari dan menghabiskan 42 jam pelajaran. Hanya tersisa 1 hari bagi anak untuk bersosialisasi dengan lingkungannya. Belum lagi bagi mereka yang menempuh 2 jenis pendidikan. Hampir seharian penuh waktunya dihabiskan di dalam ruang kelas. Pagi sampai siang dimanfaatkan untuk belajar di sekolah dasar atau sekolah formal. Kemudian di siang atau sore hari dihabiskan di taman pendidikan atau les tambahan. Itu pasti sangat melelahkan dan cukup membosankan bagi seorang anak. Kemudian ada sistem evaluasi kurikulum 1994. Pada kurikulum ini, keberhasilan siswa diukur dan dilaporkan berdasarkan perolehan nilai yang dapat dibandingkan dengan siswa yang lainnya. Evaluasi pelajaran dilaksanakan dengan teknik paper dan pensil tes. Ada 2 penilaian, yaitu penilaian ulangan harian dan penilaian ulangan umum. Penilaian ulangan harian bertujuan untuk mengetahui kemajuan belajar siswa menurut tujuan khusus pembelajaran dan untuk mengidentifikasi tujuan-tujuan khusus yang perlu diperhatikan dalam pengajaran selanjutnya. Kemudian ada penilaian ulangan umum, bertujuan untuk mengetahui sejauh mana tujuan pembelajaran mengenai sejumlah bahan kajian tertentu yang sudah rentang waktu tertentu yang telah dicapai oleh siswa dalam penilaian ulangan umum. Ada juga kelebihan dan kekurangan kurikulum 1994 ini. Kelebihannya adalah siswa mendapat banyak informasi atau wawasan karena materi yang didapatkan cukup banyak. Kemudian penggunaan strategi yang melibatkan siswa aktif dalam belajar, baik secara mental, fisik, dan sosial. Kemudian pengajaran dari hal yang konkret ke hal yang abstrak, dari hal yang mudah ke hal yang sulit, dari hal yang sederhana ke hal yang kompleks. Kemudian kurikulum yang dibuat dengan berdasarkan active learning atau pembelajaran aktif yang menekankan pada pendekatan konsep dan keterampilan proses. Kemudian ada juga beberapa kekurangan dari kurikulum 1994 ini. Yang pertama yaitu beban belajar siswa terlalu banyak karena banyaknya mata pelajaran dan banyaknya materi atau substansi pada setiap mata pelajaran. Kemudian proses pembelajaran bersifat klasikal atau guru sebagai pusat perhatian. Metode yang digunakan untuk mengajar oleh guru di kelas cenderung monoton, hanya menggunakan metode drama saja dan tidak menggunakan metode-metode yang lainnya. Kemudian ada sistem penilaian hanya menekan pada aspek kognitif. Keberhasilan siswa diukur dan dilaporkan atas dasar perolehan nilai yang didapat yang akan diperbandingkan dengan nilai siswa lain. Dan terakhir, materi pembelajaran dianggap kurang relevan dengan kehidupan sehari-hari.
mata pelajaran dianggap terlalu sukar karena kurang relevan dengan tingkat perkembangan berpikir siswa, dan kurang bermakna karena kurang terkait dengan aplikasi dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sekian, terima kasih penjelasan dari saya, semoga bermanfaat dan semoga bisa memahami. Syukur katsiran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.